Halo, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Kita lanjutin untuk part kedua dari manhwa Ranked Raccoon. Sebelum kita mulai alur ceritanya, silahkan lo yang belum nonton part pertama bisa klik tautan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya gua bisa terusin buat video-video baru. Oke, jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part 2. Kang menerjang dan mulai menebas penjaga gerbang dungeon itu. Tapi si penjaga gerbang bisa dengan mudah menghindar dan mulai mengolok Kang sebagai newbie. Tetapi ketika serangan dilancarkan si penjaga dungeon, Kang juga dengan mudah menangkis serangannya. Dengan pedang level rendah yang Kang punya, kemudian si penjaga melancarkan serangan bertubi-tubi. Tetapi tidak, sekali lagi Kang dengan mudah menangkis semua serangannya. Dan si penjaga pun berasumsi kalau Kang memiliki item unik. Dengan mengeluarkan seluruh kemampuan skillnya, si penjaga tetap tidak bisa mengenai Kang, si Melgard. Kang pun mulai bosan dengan pertarungan dengan si penjaga. Akhirnya Kang mengaktifkan item uniknya yang berupa cincin dan dengan seketika peningkatan strength-nya serangan yang dilancarkan si penjaga dipantulkan dengan mudah oleh Kang. Dan si penjaga pun terkena banyak serangan keras dari Kang. Dan si penjaga merasa bahwa dia tidak akan pernah menang melawan Kang. Dia membayangkan Kang adalah sosok yang sangat besar dan sulit untuk ditandingi si penjaga. Merasa kalau dia hanya ada di genggamannya Kang. Si penjaga berusaha menahan serangan Kang, tetapi dengan gerakan simpel Kang mampu mengeksekusi si penjaga dengan mudah. Dan Kang, si male god, pun menang melakukan player versus player dan si penjaga pun lenyap bersama akun gamenya. Tempat pun berganti ke sebuah ruangan atau workshop yang bernama Aslan Workshop. Di sana Kang mulai meracik semua bahan yang didapat di dungeon. Kemudian dengan metode kuno yang Kang ketahui, maka jadilah item langka yaitu Asian Refit Grow Elixir Potion yang bisa memberikan player peningkatan XP sebesar 20%. Selama 4 jam, Kang pun mencoba untuk menjual potion tersebut di marketplace game. Beberapa saat kemudian, seluruh player di dalam game arena kaget, bukan kepalang. Karena item langka yang sudah lama tidak diperjualbelikan ini muncul lagi di toko pelelangan. Betapa terkejutnya mereka melihat harga dari item ini karena zaman dulu harganya hanya sebesar 3.000 gold dan sekarang menyentuh harga 5.000 gold. Sampai berjalan memikirkan usaha Kang dalam memproduksi elixir XP, Kang pun mulai menghitung keuntungan karena kurensi di dalam game hampir sama dengan dunia nyata di mana harga 1 gold itu setara dengan 1 dolar. Dan dengan hasil keuntungan dari menjual potion XP itu, Kang akhirnya bisa mengupgrade perlengkapan senjata dan armor miliknya. Dengan pengetahuannya dulu, dia pun membeli leather coat dengan efek angin. Kemudian dia membeli reed mall leather pants dan memberikan beberapa efek. Yang terakhir, dia membeli sebuah pedang yaitu sharp longsword dan memberikannya beberapa bab tambahan. Kang pun kembali ke kota setelah menaklukkan dungeon yang ada di sana dan warga bersama player pun melihat pakaian Kang yang tidak modis sama sekali. Sekali akhirnya Kang pun tidak peduli, dia pun mulai berangkat berburu monster agar levelnya bisa cepat naik. Kang pun mulai membantai beberapa monster serigala, tetapi Kang merasa kalau level dia sangat lambat karena musuhnya terlalu lemah. Dengan skill serang Kang membantai serigala-serigala itu dan quest yang dilakukannya pun selesai. Setiap menit di dalam game, Kang merasa sangat menghargainya dan beberapa saat kemudian Kang mulai menuju dungeon agar Kang bisa lebih cepat naik level. Sesampainya di depan gua dungeon, ternyata sudah banyak player yang menunggu dan membuat party untuk masuk ke dalam dungeon. Akhirnya Kang mencoba mencari party yang mau ngajak Kang ke dalam partinya karena Kang dianggap newbie. Setelah berjalan ke sana kemari, tiba-tiba ada cewek cantik dan bohai mengajak Kang untuk masuk ke dalam party. Karena cewek kekurangan player, tanpa basa-basi wajah Kang berubah menjadi macho dan siap mengantar wanita ini kemana saja. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Praise level 2.
Perempuan itu pun memperkenalkan dirinya sebagai priest level 20 bernama Choi Somi. Kang pun memperkenalkan dirinya sebagai warrior level 20. Padahal aslinya dia baru level kurang dari 10. Karena di game arena ini status player tidak bisa dilihat oleh player lain. Juga memungkinkan untuk berbohong. Kemudian yang lain pun memperkenalkan diri. Ada Choi Jinwo, warrior level 24, kemudian Park Cheol-min, archer level 22, dan yang terakhir Jia Mage level 23. Mereka meragukan gabungnya Kang ke dalam party terutama Jinwo. Sangat ragu sampai berdebat dengan Somi. Akhirnya mereka berlima langsung masuk ke dalam Dungeon Goblin. Mereka pun mulai bertarung dan Kang cukup kaget karena ini adalah pertarungan dungeon pertama party ini. Mereka pun mulai diserang oleh segerombolan goblin. Pertarungan pun terjadi, para goblin mulai menyerang dengan sumpit beracun dan Jinwo sang warrior mencoba untuk menahan serangan para goblin. Kemudian Archer dan Mage mulai memberikan damage kepada para gerombolan goblin. Kang Bun mulai memperhatikan mereka dan sedikit bertanya-tanya kenapa mereka mau menerimanya sebagai party. Akhirnya sudah 1 jam lamanya mereka berburu goblin. Party yang mengajak Kang cukup kewalahan melawan goblin-goblin yang ada. Ketika beristirahat, Cheol-min dan Jia memuji skill Kang yang sangat cepat dan Kang pun bangga dengan kemampuan mekaniknya. Somi pun meminta Jinwo untuk beristirahat lebih lama. Ketika mereka melanjutkan istirahatnya, Kang pun bertanya apakah mereka pernah bertarung dengan bos dungeon dan ternyata hanya Jinwo saja yang pernah. Sisanya mereka player noob. Jinwo pun sebagai ketua party mulai memberikan instruksinya. Ternyata memang benar party yang diikuti Kang sangatlah lemah, parah dan lemah sekali. Mereka tidak bisa melakukan koordinasi pertarungan dengan baik. Bahkan serangan mereka sangat asal-asalan. Somi yang selalu salah saat melakukan timing, Jia sang mage yang sering spam skill tidak berguna sampai mananya habis, dan Cheol-min yang sering memanah temannya sendiri. Beberapa saat kemudian, setelah berkeliling, Sang Cheol-min merasakan adanya monster besar dan benar, terlihat bos dungeon Hobgoblin sedang duduk di kursi raja miliknya. Tanpa berlama-lama, Jinwo memberikan arahan untuk melawan goblin yang kecil, sembari memberikan buff padanya, supaya bisa bertahan lebih lama dari serangan-serangan goblin kecil. Tak lama Kang mulai menerjang dan Kang pun mendapatkan buff dari teman partinya. Berdua dengan Jinwo, Kang mulai membasmi goblin-goblin ya dengan kecepatannya. Dibantu oleh Jinwo, Kang terkejut ketika Hobgoblin melancarkan serangan dengan skill yang cukup mengerikan. Serangan itu mengenai perisai Jinwo dan Jinwo pun terpental sangat jauh hingga mengenai tembok dungeon. Kang saat itu sudah memberitahunya untuk menghindar dengan cepat. Kang memerintahkan partinya untuk melakukan reward sembari memberikan heal kepada Jinwo yang terkena serangan atau damage dari skill Dark Ball sang Hobgoblin. Kang pun mulai menyerang, tetapi party mereka hanya melihat dengan ketakutan dan kerjasama yang rapi tadi buyar seketika. Cheol-min membidik Hobgoblin dan yang terkena malah Kang. Dengan reaksi cepatnya, Kang membelokkan panahnya hingga mengenai mata Hobgoblin. Cheol-min meminta maaf karena salah tembak. Dengan secepat kilat, Kang langsung menghadang kembali Hobgoblin. Dengan sekali tebas, tangan Hobgoblin terpotong dan menyuruh partinya untuk langsung menyerang. Serangan kuat. Akhirnya bos dungeon pun kalah. Kemenangan untuk party terlemah ini. Dengan wajah kesal, Jinwo heran dengan mereka karena skillnya sangat rendah. Mereka terlihat sangat senang setelah mengalahkan Hobgoblin yang padahal bos dungeon paling lemah. Setelah Hobgoblin mati, mereka pun mendapat hadiah, yaitu 1 pet egg misterius, uang, dan Dark Ball spellbook. Kang pun curiga pada mereka kalau mereka ingin membunuhnya, padahal sebenarnya mereka memang tidak tahu apa-apa. Setelah itu, Kang memutuskan untuk hanya mengambil pet egg saja, sisanya dibagikan ke anggota partinya. Mendengar itu, Somi pun sangat senang karena mendapatkan spellbook. Dengan gembira, Cheol-min pun mengajak mereka untuk berburu lagi lain waktu.
Dan Kang pun mulai berlari menjauhi mereka. Kang membuka panel ID-nya, ternyata Kang sudah naik level ke level 10. Akhirnya Kang pergi ke menara untuk melakukan penggantian kelas. Oke, Manhuaners, untuk part kedua kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Dan bantu channel ini agar bisa berkembang dengan memberikan alur cerita dari komik manhwa lainnya. Jika Manhuaners ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan alurnya, silahkan bisa komen di bawah dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu. See ya again di part selanjutnya. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into some